Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Abi Quraish Shihab selaku pendiri dan pengasuh Pasca Tahfidz Bait Al-Qur'an Pusat Studi Al-Qur'an. Yang terhormat para asatidah dan pengurus Bait Al-Qur'an, serta teman-teman santri Beki Angkatan 36 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang telah diberikan. Pada kesempatan kultum kedua kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu Rahman dan Rahim. Di kehidupan dunia yang fana ini, kita penuh diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita sebagai hambanya sering banget tidak menyadarinya. Misal, kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bernafas, tapi malah sering kita gunain untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan di situ dapat merugikan. Contoh, kumpul-kumpul atau diskusi yang tidak jelas, yang tidak ada faedahnya, yang di situ itu ngebahas yang tidak ada manfaatnya, alias ghibah, atau scroll HP terus-menerus, atau nonton film sampai kemalaman, bahkan sehingga bangunnya berat. Nah, maka dari itu, di sini saya ingin mengajak teman-teman santri semua, baik pemirsa yang sedang menonton video ini, untuk merenungi kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman menurut bahasa adalah Maha Pengasih, rahmat Allah yang melimpah. Sedangkan Ar-Rahim menurut bahasa adalah Maha Penyayang, rahmat Allah yang menetap. Lalu bagaimanakah jika kita artikan secara istilah? Nah, Ar-Rahman secara istilah adalah rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, baik itu hewan, tumbuhan, orang-orang mukmin, orang-orang kafir, atau orang-orang non-muslim, atau bahkan orang-orang pendosa, pemaksiat, pezina, apapun itu, semua makhluk di muka bumi ini mendapatkan sifat rahmannya Allah, sifat kasihnya Allah. Dan belum tentu mendapatkan sifat rahimnya Allah. Nah, beda lagi dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini rahmat Allah yang diturunkan khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang kalau sudah mendapatkan sifat rahimnya Allah, maka sudah pasti ia mendapatkan sifat rahmannya Allah. Nah, dari dua kata tersebut, banyak ulama berpendapat bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terambil dari akar kata, yaitu rahmat. Dengan alasan yaitu timbangan. Jadi kata timbangan ini dapat dikenal dalam bahasa Arab. Rahman setimbang dengan fa'lan, Rahim setimbang dengan fa'ilun. Nah, kata fa'lan ini biasanya dapat menunjukkan kesempurnaan atau kesementaraan. Sedangkan kata fa'ilun itu biasanya dapat menunjukkan kesinambungan atau kemantapan. Nah, maka dari itu, itulah sebabnya tidak ada bentuk jamak dari Rahman, karena dengan sudah sempurnanya sifat Ar-Rahman itu. Beda lagi dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini dapat bisa dijamak dengan kata Ruhama, karena sebagaimana ia dapat menjadi sifatnya Allah dan sifatnya makhluk. Sampai sini saya ada sebuah cerita, teman-teman. Kisah ini saya masih kenal dengan beliau. Jadi beliau ini masih temannya abi saya. Biasanya saya kalau manggil ayah saya abi. Nah, beliau ini seorang kiai, seorang ulama masyhur terkenal di daerah saya, Kota Bandar Lampung. Beliau ini seorang ketua FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren.
sekota Bandar Lampung. Nah, qadarullah tahun 2025 lalu beliau sudah diambil sama Allah, tepatnya pada lebaran Dzulhijjah. Nah, biografi masa muda beliau ini saya mendapatkan kisahnya ya dari omongan orang-orang. Beliau tuh dulu pas masa mudanya orang yang nakal banget, yang nakalnya tuh berandalan. Bahkan kalau bisa dibilang zaman sekarang tuh kayak preman gitu ya. Apalagi kalau orang-orang Lampung tuh keras. Mereka tuh kalau udah jadi preman atau penjahat atau biasanya penculik gitu, itu mereka bawaannya itu bawa-bawa senjata. Ada pisau, golok, bahkan ada yang kayak bulet, dia tuh apa ya namanya itu? Morning Star, bulat berduri terus yang ada rantainya. Nah, biasanya langganannya orang-orang Lampung itu mereka bawa-bawa itu kalau misalkan ngajak begal atau mau maling gitu. Lumayan keras. Nah, tapi insya Allah Pak Kiai yang saya kenal ini beliau nggak sampai ngebunuh orang gitu. Cuman memang pernah ada di posisi itu. Sampai semua warga, semua masyarakat pasar itu pada takut sama beliau. Bahkan sampai temennya abi saya yang lain lagi itu ada yang ngakuin memang dulu pas masa muda beliau ini nakal banget. Beliau ini ditakutin oleh masyarakat, ditakutin oleh warga. Nah, ala kulli hal wallahu alam, beliau menjadi orang yang taubat. Beliau menjadi orang yang benar-benar taubat akan kesalahannya, sadar akan kesalahannya. Nah, setelah taubat itu beliau menimba ilmu di mana-mana. Saya nggak tahu pendidikan beliau di mana saja. Dan sampai pada akhirnya beliau menjadi orang yang solih, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan sampai pada akhir hayatnya insya Allah beliau husnul khotimah. Terus dari kisah ini kita ambil hikmah, ternyata orang sependosa apapun, sepemaksiat apapun, sepreman apapun itu tetap mendapatkan sifat rahmannya Allah, tetap mendapatkan sifat kasihnya Allah. Apalagi beliau ini sudah yang tadinya pendosa menjadi orang yang beriman, kemungkinan besar beliau mendapatkan 2 reward rahman dan reward rahim. Nah, jadi teman-teman, sifat kasih sayang Allah tuh asalnya tuh besar banget. Teman-teman bisa tuh lihat Quran surah Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? Allah memanggil kita dengan kalimat yang lembut sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah memanggil kita dengan panggilan yang lembut, yang santun. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Engkau yang dosanya banyak disebut oleh Allah. Saya juga yang dosanya banyak disebut oleh Allah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah memanggil kita dengan kalimat yang lembut. Allah nggak manggil kita dengan kalimat yang buruk, teman-teman. Kata syaitan, engkau sudah rusak aja sekalian. Engkau sudah kotor aja sekalian. Engkau berbuat maksiat, sudahlah. Syaitan terus membuat kita agar berputus asa dari kasih sayang Allah. Tapi apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah tidak memanggil kita orang-orang pezina, teman-teman. Padahal mungkin kalian pernah melakukan perbuatan keji itu. Allah nggak manggil kita orang-orang yang durhaka. Padahal mungkin kita pernah melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua kita. Allah nggak manggil kalimat-kalimat yang buruk. Allah memanggil kita dengan kalimat yang lembut. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Apa kata Allah? Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh begitu amat besarnya sifat Rahman dan Rahimnya Allah terhadap hambanya. Jadi untuk teman-teman santri Beki semua, baik pemirsa yang sedang menonton video ini, mari terus kita upgradekan diri kita ini agar menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, mensyukuri atas nikmat Rahman dan Rahimnya Allah. Mari sama-sama sadar akan betapa besarnya nikmat Rahman Rahim yang Allah berikan kepada hambanya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pergi ke Iran bersama Ustadz Noveri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.